Di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang penggunaan zakat dan orang-orang yang berhak menerima sesuai dengan pengetahuan, kebijaksanaan, keadilan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan distribusi ini diperuntukkan bagi 8 macam golongan. Ya, jadi 8 golongan ini yang Allah perintahkan untuk yang berhak menerima zakat tersebut. Ya, karena ada beberapa kekeliruan ya jamaah sekalian, apalagi di kampung-kampung yang bukan berhak menerima zakat justru diberikan. Nah, jadi ini suatu kekeliruan. Ya, terkadang diberikan kepada imam ya, atau diberikan kepada ya takmir masjid misalnya. Ya. Lalu kemudian untuk fakir miskin sedikit sekali. Nah, jadi ya, ini beberapa kekeliruan ya yang terjadi. Bahkan ada yang di luar daripada itu. Ya. Makanya kita harus berhati-hati jangan sampai ya kita termasuk orang-orang yang diancam oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu orang yang menggunakan zakat untuk memperkaya diri. Ya. Memperkaya diri ya. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man sa'ala an-nas amwalahum takassuran fa inna ma yas'alu jamran falyastakilla aw liyastaksir. Barang siapa meminta-minta kepada orang lain untuk memperbanyak hartanya sendiri, berarti ia meminta bara api. Ini ya ancamannya, meminta bara api atau neraka. Maka biarlah ia minta sedikit atau banyak. Nah, jadi biar di sini biarlah dia meminta bukan berarti Nabi ridho. Ya. Tapi ini sebagai ancaman kepada orang tersebut. Ya. Karena Nabi sudah ingatkan bahayanya, tapi orang itu masih ada yang tetap tidak mengindahkan nasihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi ya, ikhwas sekalian. Jadi ada orang manfaatkan zakat hanya untuk mengumpulkan harta untuk memperkaya dirinya. Nah, kemudian Nabi kita juga mengingatkan la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha azza wa jalla wa laysa fi wajhihi mus'atu lahmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi tidak henti-hentinya seseorang di antara kamu meminta-minta sehingga ia menghadap Allah dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Gitu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini ya menunjukkan betapa jeleknya orang-orang yang meminta-minta ya yang tidak sepantasnya dia meminta. Iya. Jadi hadis ini larangan ya untuk kita menggunakan zakat untuk meminta-minta untuk memperkaya diri. 6. Padahal dia bukan termasuk dari yang Allah sebutkan dalam golongan orang yang berhak yang mendapatkan zakat tersebut. Para ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan yang pertama dan kedua orang-orang fakir dan miskin. Ya, siapakah ini yang dimaksud? Ya, karena banyak orang apalagi di kalangan kita Indonesia ini
yang termasuk masuk daftar PKH, ya, itu dikategorikan orang-orang yang tidak mampu, ya. Itu. Apakah data itu yang dipakai sebagai ukuran fakir miskin atau yang mana, ya? Nah, maka perlu kembali merujuk kepada ulama kita agar jangan keliru memahami siapa sesungguhnya yang dimaksud orang-orang fakir miskin ini. Jadi ulama kita Syekh Al-Utsaimin menjelaskan bahwa yang dimaksud fakir miskin adalah orang-orang yang tidak mempunyai penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Gitu, ya. Jadi perlu kita tahu, ya, karena banyak orang punya penghasilan sudah mapan, ya, lumayan cukup untuk kebutuhan keluarganya, ya, tapi masih, ya, menganggap dirinya orang yang fakir miskin, gitu, ya. Akhirnya ngotot juga untuk mendapatkan bagian, ya, karena mungkin dia, ya, tidak dapat, apalagi kalau di kampung misalnya merata semua dibagi, tidak pikir siapa saja, yang pokoknya masyarakat, yang namanya masyarakat dikasih semua, ya, ini yang masalah ini, ya. Karena ada prinsipnya dibagi rata saja, ya. Akhirnya, gitu, ya. Karena prinsip itu akhirnya, ya, yang punya penghasilan yang mapan, yang mencukupi kebutuhannya, ketika dia tidak dapat, dia merontak. Masa saya tidak dapat, yang lain dapat misalnya. Itu, ya. Ini perlu, ya, kita pahami baik-baik supaya jangan keliru. Ya. Walaupun, ya, kita dikatakan sebagaimana Allah katakan, ya, antum fuqara'u ila Allah, karena itu orang-orang yang miskin semua. Jadi jangan pakai dalil ini yang mengatakan kalau begitu saya juga orang yang berhak mendapatkan harta ini, zakat ini misalnya. Ya. Kalian itu orang-orang miskin semua. Jadi ayat ini, ya, bukan maksud untuk orang yang berhak mendapatkan zakat. Tapi kita semua adalah orang yang berhajat kepada Allah. Jadi, ya, butuh kepada Allah. Ada masalah, kembali kepada Allah. Nah, itu yang dimaksud fuqara'u ilallah. Kalian adalah orang-orang miskin atau yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan sekalian, adapun orang-orang yang mampu tidak boleh diberi zakat walaupun ia memintanya. Jadi ingat, ya, walaupun dia meminta, dia boleh dikasih. Ya, jadi para amil zakat atau pengurus zakat ini, ya, walaupun dia meminta, jangan dikasih orang-orang yang dia dianggap mampu. Nah, kemudian para ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga hadis dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, inna hadzal mala khadiratun hulwatun faman akhadahu bi sakhawati nafsin barakalahu fihi wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi wa kana alladhi ya'kulu wa la yashba wal yadul ulya khairan minal yadi sufla. Rawahul Bukhari. Jadi Nabi kita Muhammad SAW bersabda, sungguhnya harta ini indah dan manis. Maka barang siapa yang mengambilnya dengan hati yang lapang, maka orang itu diberkahi. Dan barang siapa yang mengambilnya dengan, ya, mengambilnya dengan hati yang tamak, gitu, ya. Jadi ini hati-hati, orang yang tamak ini, ya, termasuk itu tadi, dia tidak berhak mendapatkan, tapi dia meminta, ya, untuk diberikan. Padahal hartanya sudah banyak,
dia mampu. Gitu ya. Maka kata Nabi SAW, orang tersebut tidak diberkahi padanya, dan dia seperti orang yang makan tapi tidak kenyang. Gitu ya. Jadi dia makan tapi tidak pernah merasa kenyang. Itulah gambarannya orang yang mengambil ya harta yang tidak layak dia ambil, yang tidak pantas dia ambil, termasuk kata dia zakat. 6. Dan Nabi kita mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, jadi orang yang memberi itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seharusnya yang mampu tadi itu membantu yang tidak mampu, yang punya kekurangan. Ya, bukan justru sebaliknya. Ya. Gitu ya. Dia justru mau tangannya di bawah. Nah, padahal ya Nabi kita telah mengancam orang tersebut. Jadi kita berhati-hati ya. Nah, jadi intinya bahwa namanya harta itu ya sebagaimana Nabi katakan tadi, dia manis, dia ya enak dipandang. Ya. Tapi di sisi lain kita harus berhati-hati terhadap dunia. Jangan sampai dunia menjadikan kita jatuh ke dalam sifat tamak tersebut. Ya. Walaupun dunia itu halal, tapi jangan sampai dengan cara yang tidak baik. Ya. Kalau kita mencarinya seperti bekerja dengan baik, berdagang, tidak apa-apa. Sampai ya, kita bangun rumah sampai tingkat 10 juga tidak apa-apa. Asalkan hak-hak tadi seperti kita mengeluarkan zakat itu terpenuhi. Ya, itu jadi masalah. Ya, jangan justru sebaliknya, rumahnya sudah bagus, justru dijadikan misalnya ya zakat untuk memperkaya dirinya. Ya, atau bikin panti asuhan, ya, pesantren sebagai tempat untuk memperkaya diri. Ya. Atau sekolah untuk apa? Memperkaya dirinya. Nah, jadi sepanjang dunia itu dipakai dengan cara yang baik, tidak jadi masalah. Gitu ya. Kita tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, asalkan caranya baik dan selalu kita pakai dengan cara yang baik. Ya. Jangan sombong dengan harta, jangan juga ya tidak dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Karena banyak orang luar biasa, gajinya sudah lumayan, tapi dekat ke masjid susah. Ya, motornya Masya Allah, motor baru lagi, tapi ke masjid susah. Gitu ya. Jadi harta tadi tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seperti itu. Nah, padahal kita mau supaya harta itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwas sekalian, golongan yang kedua selanjutnya yang tadi ya, fakir miskin itu 1 dan 2. Golongan yang ketiga adalah amil atau pengurus zakat atau panitia zakat yang dibentuk untuk mengurus zakat, yaitu memungut atau menerima zakat, memeliharanya dan mendistribusikannya. Gitu ya. Jadi ini kalau misalnya di masjid ada amil zakat, maka orang-orang yang seperti itu berhak untuk mendapatkan juga zakat. Iya. Jadi sini tidak dilihat apakah dia miskin atau kaya, pokoknya siapa yang menjadi pengurus zakat, nah, dia berhak untuk mendapatkannya.
Ya. Jadi bukan statusnya karena dia mampu, bukan. Tapi dia statusnya sebagai pengurus zakat. Gitu. Walaupun dia gajinya misalnya 5 juta tapi dia masuk sebagai pengurus, maka dia juga punya hak untuk menerima zakat tersebut. Nah, taib, walaupun dia TNI, polisi, kalau dia masuk ke golongan ini, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat tersebut. Kemudian dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, al-khazin al-muslimul amin alladhi yunaffidu aw qala yu'ti ma umira bihi kamilan muwaffiran tayyiban bihi nafsuhu ila alladhi amara bihi ahadul mutasaddiqin. Jadi seorang bendahara muslim yang dapat dipercaya ialah orang yang melaksanakan atau memberikan apa yang ia diperintahkan memberikannya oleh orang-orang yang mengeluarkan zakat atau sedekah kepada si alamat secara sempurna dan dengan rela hati. Gitu ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Ya, jadi seorang amil itu betul-betul amanah. Ya. Tidak boleh ya membagi-bagikannya kepada bukan orang yang berhak menerimanya. Iya. Jadi seorang amil itu yang di dalam hadis ini ya dia harus sesuai dengan perintah orang yang berzakat. Itu. Dia laksanakan tugasnya dengan baik. Iya. Misalnya ada yang datang ya memberikan zakatnya ya berupa uang misalnya, ya maka jangan uang itu masuk di kantong pribadi ya, tapi dipakai ya beli beras sesuai dengan ya zakat yang diperintahkan, ya baru dibagikan. Cari siapa yang berhak ya menerima zakat tersebut. Itulah seorang panitia zakat yang dipuji oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis ini ya, yang disebutkan. Ini. Karena banyak juga seorang amil tidak amanah. Iya. Gitu ya. Dia kumpul banyak-banyak, bahkan ya untuk pribadinya. Yang lain itu hanya ya dikasih saja sebagian. Nah, ini ya, ini yang masalah. Taib. Kemudian golongan keempat, para mu'allaf atau orang-orang yang perlu dibujuk atau dijinakkan hatinya, yaitu orang-orang ya yang baru masuk Islam atau orang yang masih lemah imannya, gitu ya. Atau orang-orang yang dikhawatirkan dia berbuat jahat. Nah, maka orang-orang ini harus dikasih zakat, ya, supaya dia bisa mungkin mengambil ya hikmah di balik itu. Oh, masya Allah, saya dapat zakat. Ya, saya juga ya mudah-mudahan bisa jadi orang baik seperti mereka ini. Pengurus-pengurus masjid yang ke masjid terus rajin, masya Allah. Dia akhirnya mau juga bertobat. Ya. Ini yang perlu ya diberikan ya dengan maksud seperti tadi. Jadi kita jangan lihat ini orang ini pemalas, orang ini peminum mabuk, jangan kasih lay. Nah, jadi ada orang perlu dilunakkan hatinya. Ayat. Dengan maksud seperti tadi. Mudah-mudahan dengan dikasih zakat orang itu bisa sadar. Ayat. Itu ya. Jadi bukan karena apa? Bukan karena kita suka dia bermaksiat, bukan. Tapi untuk
Ya, menolong dia supaya yang tadinya imannya lemah bisa kuat. Ya, bisa ke masjid, bisa ngaji. Nah, itu ya, bisa paham agama ini dengan baik. Kemudian kelima adalah ar-riqab, yaitu para budak. Nah, jadi para budak. Jadi budak ini tetap ada ya, jangan ya orang kira budak tidak ada lagi. Jadi sepanjang masih ada dunia ini maka budak itu juga tetap ada. Iya. Itu ya. Jadi para budak ini yakni para budak yang mengadakan perjanjian dengan tuannya untuk menebus dirinya. Mereka perlu diberi bagian zakat sehingga mereka dapat membebaskan diri dari tuannya. Jika diperbolehkan, jika zakat itu berasal dari tuannya sehingga ia dimerdekakan. Jadi juga diperbolehkan ya jika zakat itu berasal dari tuannya sehingga ia dimerdekakan. Jadi boleh ya. Walaupun zakat itu dari tuannya, dia juga berhak menerima zakat tersebut. Iya. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya golongan yang keenam yaitu al-gharimun, yaitu orang-orang yang menanggung utang. Mereka ini terbagi atas dua macam. Iya, jadi orang-orang yang punya utang ini sini ada dua ya. Yang pertama orang yang mempunyai utang karena demi kepentingan mendamaikan perselisihan atau mendamaikan fitnah. Itu. Misalnya ada negeri yang berselisih, ya, terjadi peperangan misalnya, itu. Sehingga orang-orang di situ, ya, butuh uang misalnya untuk membangun negeri itu kembali. Akhirnya orang itu dia berutang untuk membangun negeri itu. Iya. Maka orang yang seperti ini ya, hendaklah diberi bagian zakat untuk menutup utangnya sebagai penghargaan atas usahanya dan sangat berharga. Gitu ya. Usahanya yang sangat berharga dalam mendamaikan orang-orang muslim yang berselisih atau memadamkan fitnah. Ya. Kayak tadi, akhirnya negeri itu bisa menjadi baik kembali. Serta menghilangkan dendam dan permusuhan. Nah, jadi Nabi kita telah jelaskan, diriwayatkan dari Qabisa al-Hilali yang berkata, tahammaltu hamada fa'ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fiha faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akim hatta ta'tiyana as-sadaqah fana'muru laka biha thumma qala ya Qubaisah innal mas'alata la tahillu illa li ahadi salasah rajulin tahammala hamala fahallat lahu al-mas'alah hatta yusibaha thumma yumsik wa dzakara tamam al-hadis rawahu Muslim. Aku telah menanggung utang karena meredakan persengketaan. Lalu aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon pertolongan beliau. Karena itu berkatalah Rasulullah kepadaku, tinggallah kamu di sini hingga datang kepadaku sedekah, agar dapat aku menyuruh orang-orang untuk memberikannya kepadamu. Kemudian beliau berkata lagi, hai Qubaisah, tidak halal bagi seorang meminta zakat melainkan karena salah satu dari tiga perkara. Pertama, karena orang itu menanggung utang dengan tujuan memperbaiki persengketaan, dan hendaklah ia mengambil sebanyak keperluan saja. Nah, jadi ini ya hadisnya yang menunjukkan bolehnya orang yang berutang itu menerima zakat. Nah, yang kedua orang yang menanggung utang untuk keperluan hidupnya sehingga ia tidak mempunyai harta untuk mengembalikan utang tersebut. Orang semacam ini hendaklah diberi bagian zakat
yang sekiranya dapat menutup utangnya tersebut. Ya, walaupun utangnya banyak. Gitu ya. Uang atau bagian zakat ini dapat diberikan, ya, gitu ya. Jadi uang bagian zakat ini dapat diberikan dulu kepada orang-orang yang bersangkutan atau langsung diberikan kepada yang meminjaminya, asalkan tercapai tujuan memberinya tadi, yaitu melepaskan yang berutang dari tanggungannya. Nah, jadi ya sekalian, jadi orang yang seperti ini boleh zakat diberikan kepadanya. Ya. Kemudian yang ketujuh, yaitu fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah dengan maksud menegakkan kalimat Allah, bukan karena gengsi atau karena kebangsaan. Itu. Jadi bukan karena gengsi atau kebangsaan. Ini yang dimaksud, ya, pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pejuang semacam ini hendaklah diberi bagian zakat sehingga ia dapat memenuhi kebutuhan perjuangannya. Bisa juga untuk membeli senjata atau perlengkapan perang misalnya. Ya. Itu ya. Itu boleh dipakai. Ya. Kemudian selanjutnya, jadi para pejuang ini tujuannya adalah betul-betul di jalan Allah demi membela dan melindungi agama Islam serta menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, jadi orang-orang yang dianggap mujahid, ya, inilah yang dimaksud, berperang melawan orang-orang kafir, ya, yang memerangi Islam. Itu. Ini orang-orang yang seperti ini berhak kita bantu mereka dengan menyalurkan zakat kita kepada mereka. Ya. Kemudian golongan yang ke-8 adalah ibnu sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal. Mereka ini hendaklah diberi bagian zakat sehingga ia dapat sampai ke kampung halamannya. Walaupun di kampung ia termasuk orang yang kaya serta dapat meminjam pada orang lain di perjalanan. Gitu ya. Jadi orang yang seperti itu kita lihat, orang ini kaya di kampungnya misalnya. Ya, tetap boleh dia diberikan kalau kita lihat orang ini ya sing ada uang tiketnya misalnya. Ya, untuk pulang, maka boleh kita berikan zakat kepadanya. Baik. Ini ya yang dimaksud oleh Nabi kita, ya, yang berhak mendapatkan zakat. Ya. Jadi jangan dialihkan selain dari 8 golongan ini. Ya. Gitu ya. Jadi kita berhati-hati menyalurkan zakat. Kalau tidak, justru kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwas sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan semoga dimudahkan terus meniti jalan agama ini, menjalankan ibadah puasa dengan baik. Ya, yang masih iktikaf mudah-mudahan dimudahkan. Ya, ini masih ada beberapa hari lagi ya. Ya, mudah-mudahan semangat terus ya beriktikaf di masjid-masjid Allah. Semoga Lailatul Qadar bisa didapat semua insyaallah. Barakallahu fikum, dan semoga kita dimudahkan terus dalam urusan kita. Ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.